pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Oke, perkenalkan nama saya Suito, peserta PPG Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti periode 6 tahun 2020 dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Ini kartu peserta ujian saya. Hari ini, Senin 7 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring sekaligus melakukan perekaman dengan materi yang akan saya ajarkan adalah tentang dasar paramita, yaitu materi pokoknya, dan submateri pokok tentang Ksanti Paramita dan Wirya Paramita. Sudah masuk semuanya, anak Bapak? Bapak. Sudah, Pak. Oke, anak Bapak semuanya selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, Michelle, gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, oke. Baik, anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari anak-anak bisa menghidupkan videonya dan bersikap anjali. Doa Bapak pimpin ya. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanyo bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk materi pelajaran kemarin masih diingat ya tentang dana dan sila yang kemarin? Dana dan sila. Masih ya? Nah, selama kemarin adakah yang sudah pernah berdana? Kalau Bapak boleh mengingatkan. Sudah pernah. Sudah pernah? Oke. Apakah silanya masih terjaga dengan baik selama kemarin, setelah pertemuan yang kemarin itu? Masih ya? Oke. Oke, anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan anak Bapak dalam keadaan sehat ya. Semuanya sehat? Tetap untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Bapak mengingatkan, jadi protokol kesehatan harus tetap dijaga agar kita selalu tetap sehat. Oke, hari ini anak Bapak sudah hadir semuanya. Ya. Bapak langsung aja, Bapak akan share screen ya untuk PowerPoint Bapak. Mohon ditunggu.
Nah, sudah tampil di tempat anak-anak belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, anak Bapak semuanya, langsung saja ya. Jadi pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita masih membahas materi tentang dasa paramita. Nah, untuk dasa paramita ini masuk ke pertemuan kedua, ya. Nah, materi yang Bapak akan sampaikan yaitu Ksanti paramita dan Wirya paramita. Oke, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak mau mengajak kalian bernyanyi, ya. Hiri dan Otapa, ya. Hiri dan Otapa ini adalah malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Oke, Bapak akan nyanyi terlebih dahulu, nanti kalian menyimak. Nanti yang sudah bisa, nanti boleh nyanyi, ya. Jadi anak, jangan pemalu, apalagi malu-maluin. Jadi anak, jangan penakut, apalagi suka nakut-nakutin. Boleh malu kalau berbuat jahat, boleh takut kalau berbuat salah, maka jadilah engkau anak yang baik, sesudah besar jadi orang berguna. Oke. Sudah dengar semuanya? Ada yang mau mencoba menyanyi lagu ini? Saya, Pak. Waduh, banyak ya? Oke, boleh satu dulu. Rama. Ya, boleh Rama. Jadi anak, jangan pemalu, apalagi malu-maluin. Jadi anak, jangan penakut, apalagi bukan nakut-nakutin. Boleh malu kalau berbuat jahat, boleh takut kalau berbuat salah, maka jadilah engkau anak yang baik. sesudah Sudah besar, jadi jadi orang berguna. Oke, selanjutnya Virginia. Ayo Virginia. Jadi anak, jangan pemalu, apalagi malu-maluin. Malu-maluin. Jadi anak, jangan penakut, apalagi suka suka nakut-nakutin. Boleh malu kalau berbuat jahat, boleh takut kalau berbuat salah, maka jadilah engkau anak yang baik, sesudah besar jadi orang berguna. Oke, terima kasih Virginia sudah nyanyi, suaranya bagus ya. Oke, Bapak lanjutkan. Nyanyi sudah, yaitu tadi Hiri dan Otapa. Nah, pembelajaran kita pada kali ini, ya, tadi seperti yang Bapak sampaikan, yaitu tentang Ksanti paramita dan Wirya paramita. Kalau tadi melihat lagu yang tadi sudah dinyanyikan, jadi jangan malu, jangan takut untuk berbuat baik dan takut akan perbuatan yang jahat atau akibatnya, ya. Jadi kita hendaknya selalu berbuat kebaikan. Nah, oke, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Setelah mempelajari materi ini, ya, diharapkan anak-anak yang pertama nanti dapat mengamalkan ajaran Buddha tentang Ksanti dan Wirya paramita. Ksanti itu sabar atau melatih kesabaran,
Nah, sedangkan wirya paramita itu adalah semangat, ya, melatih semangat. Tuh. Yang kedua, anak-anak nanti bisa menguraikan contoh ksanti paramita dengan baik. Bisa membedakan ada raksanti paramita dan wirya paramita, ya. Dapat memberikan contoh sikap. Nah, bagaimana sih sikap ksanti paramita itu? Nah, seperti itu, ya. Misalnya sikap wirya paramita itu bagaimana? Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi, intinya nanti anak Bapak setelah mempelajari materi ini bisa melatih ksanti paramita dan wirya paramita. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, kalau ini kita membahas ksanti dan wirya paramita, pelajaran beberapa minggu yang lalu, yaitu membahas tentang dana dan sila paramita. Oke, ada yang pernah berdana? Ada, Pak. Ada. Saya pernah, Pak. Nah, Ricci kemarin berdana apa nih sebelum hari ini, pertemuan kita hari ini? Berdana apa yang pernah dilakukan? Ke siapa? Berdana uang, Pak, di wihara situ. Oh, di wihara ya, berarti berdana uang di wihara. Kalau Virginia? Saya pernah dana makanan, Pak, di setiap enam. Oke, berarti apa yang sudah kita pelajari, kalian benar-benar bisa mempraktekkan ya. Oke, Bapak acungi jempol kalau kalian semuanya bisa mempraktekkan. Jadi tidak hanya belajar teori semata ya. Oke, nanti sebelum Bapak lanjutkan ya, dengan materi ini diharapkan kita nanti bisa mempelajari agama Buddha dengan baik dan mampu mempraktekannya. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti Bapak akan menyampaikan materi, tapi sebelumnya setelah materi nanti Bapak sampaikan, nanti akan ada penilaian ya. Jadi Bapak sampaikan di awal, penilaiannya adalah nanti setelah Bapak menyampaikan materi dan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya, nah, nanti kalian bertanya, nanti keaktifan kalian akan Bapak nilai. Dan nanti di akhir akan ada penugasan, kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya nanti akan Bapak share di grup WA. Nah itu tugasnya nanti, ya. Jadi selama Bapak menyampaikan materi ini, kalian simak. Kalau nanti ada yang tidak tahu, silahkan ditanyakan. Oke. Nah, sementara Bapak menyampaikan, mic-nya semuanya didiamkan terlebih dahulu, kecuali nanti Bapak bertanya. Jelas? Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Nah, tapi biar kalian santai, rileks, setelah tadi nyanyi sudah, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran sudah, Bapak mau memberikan teka-teki terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan kalian ingat nih. Nah, nih, tebak gambar. Tebak gambar, ini kira-kira apa ini? Ayo, Rama. Pulang kampung. Oke, masih ingat ya? Pintar. Ini adalah pulang kampung. Nah, di masa pandemi sekarang ini kan, contoh Bapak nih, Bapak sudah setahun tidak pulang kampung karena kondisi pandemi COVID. Jadi Bapak harus bersabar. Ini terkait dengan materi kita hari ini. Sabar, ya. Itu. Selanjutnya, silahkan disimak baik-baik. Ini. Siapa yang bisa menebak gambar ini? Ayo. Itu apa itu gambar yang pertama? Radiasi matahari. Hah? Radiasi matahari. Coba kita buktikan. Betul atau salah jawabannya? Betul. Jawabannya adalah radiasi matahari. Oke? Oke,
Oke, teka-teki sudah, tadi nyanyi sudah, sekarang Bapak minta kalian fokus dengan materi yang akan Bapak sampaikan kali ini. Ya, ini sangat penting sekali. Ksanti paramita dan wirya paramita. Oke, pengertian ksanti paramita. Ksanti paramita adalah merupakan suatu perbuatan luhur tentang kesabaran, ya. Kesabaran, perbuatan luhur tentang kesabaran. Nah, ksanti paramita ini mencakup 3 pengertian, yaitu kesabaran, ketabahan, dan ketulusan hati. Ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ada di gambar di sini ada anak yang sedang menanam pohon. Dia harus sabar menunggu sampai pohonnya sampai berbuah. Apakah ini dalam waktu yang singkat atau cepat? Tentunya tidak. Menanam pohon dari pohon yang kecil sampai pohon yang besar dan keluar buahnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini membutuhkan kesabaran. Ya, tuh. Nah, kita kupas kesabaran dan ketabahan. Bagi orang yang melatih kesabaran akan memperoleh 5 manfaat. Ya. Yang pertama, ia akan disenangi oleh orang lain. Yang kedua, ia akan terhindar dari bahaya. Yang ketiga, ia akan terhindar dari kesalahan. Yang keempat, pada saat ia mau meninggal dunia, ia memiliki pikiran yang tenang. Nah, yang kelima, setelah meninggal dunia, ia akan terlahir di alam bahagia tentunya. Ya, terlahir di alam bahagia. Nah, berikutnya. Setelah tadi, sekarang ketulusan hati. Nah, ksanti paramita ini juga mencakup tentang ketulusan hati. Nah, ini ada sebuah kutipan begini. Dananca dhammacaryaca, nata kananca sangaho, anawajani kamani, etang manggala mutamang. Artinya, berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, ya baik berdana dan melakukan kegiatan apapun itu, yang kegiatan bukan tercela, maka itu ada berkahnya bagi kita. Ya, dapat kita terima atau berkah itu dapat kita terima pada saat kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang. Itu. Nah, sebelum masuk pada pengertian wirya paramita. Kalau tadi Bapak menjelaskan tentang ksanti paramita atau kesabaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bentar, Pak. Oke. Jadi silakan. Kesabaran ya. Sabar itu ya harus sabar. Misalnya kita sekarang belajar PDR daring seperti sekarang ini, ya kita harus tetap punya semangat. Oke ya. Oke. Tidak lupa Bapak mau menyampaikan, nanti ada kuis di akhir dan nanti akan ada soal latihan yang akan Bapak sampaikan. Jadi Bapak minta anak Bapak bisa aktif dan akan ada nilainya nanti ya. Nanti akan ada penilaiannya bagi anak-anak Bapak yang bisa aktif mengikuti proses pembelajaran kita sekarang. Oke, tadi siapa yang mau bertanya? Oke, Rama, oke. Forbes tadi jadi bertanya.
Pak, selain contoh Santi Paramita tuh ada lagi enggak, Pak? Oh, mau tahu contohnya? Ya. Oke, contohnya misalnya begini. Kan sekarang kita lagi belajar nih, lagi Ya. Zoom. Oke. Kalau Ya. misalnya hal ini kan sudah jam makan siang ya, misalnya kita mau melatih kesabaran. Ya kalau memang kita bisa bersabar, oh nanti diundur makan siangnya sebentar. Itu termasuk bersabar dalam hal menahan lapar. Pak. Oke, ya itu ya. Contoh yang lain, misalnya kalian misalnya sedang ada tugas nih. Ada tugas dari gurunya. Ya, Bapak sedang memberikan tugas. Pada saat misalnya deadline-nya itu pukul 2 siang. Sedangkan pada saat jam 2 siang internet mati, HP lowbat, jadi tidak bisa mengirim tugas, ya kan? Tentunya ini kan bisa membuat kalian jadi emosi, jadi pengennya marah, gitu ya. Nah, ketika menghadapi hal seperti itu perlu sikap sabar. Sabar. Sabar ya, harus tetap sabar. Ya, harus tetap sabar. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Misalnya, kalian ada lagi enggak yang bisa memberikan contoh kesabaran di sini? Virginia, misalnya bisa enggak diberikan contoh sikap sabar itu yang bagaimana? Pak. Ada contohnya Saya, enggak? Pak. Oke, Korba sudah bisa memberikan contohnya? Sabar, apa ya? Sabar dalam menunggu. Ini bisa, Pak. Apa ya? Oke, bentar gantian. Oke. Oke, coba Virginia. Korba. Saya, Pak. Ya nanti dulu Virginia dulu. Sabar dalam menghadapi adik yang tergesa-gesa. Oke, misalnya adiknya nakal ya maksudnya ya. Atau adiknya Iya. suka ganggu. Ini lagi Nakoda tuh belajar, hobi. mau ujian. Sering, Nah, gitu. sering itu mau apanya, kalau misalkan ada permintaan, dia tuh maunya cepet-cepet aja gitu. Oh ya betul, itu juga harus sabar, betul sekali. Ya, itu juga termasuk sikap sabar. Adiknya minta nih, minta dibuatin apa, susu misalnya. Cecenya kan masih ngerjain PR, tapi adiknya minta cepat-cepat, sabar. Ya, kita harus sabar gitu. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang memberikan contoh kesabaran? Saya banyak nih, Pak. Nah, banyak, tapi belum bisa mengungkapkan Pak. ya. Siapa? Saya, Pak. Gantian. Saya, Pak. Siapa ini tadi? Saya, Pak. Oke, Michelle. Michelle. Coba Michelle dulu. Contoh. Menunggu antrian. Oke, sabar dalam menunggu antrian. Oke ya. Bapak pikir sudah cukup contoh-contohnya ya. Jadi masing-masing kalian sebenarnya bisa memberikan contoh yang berbeda-beda. Jadi praktek sabar ini banyak macamnya. Hal-hal yang bisa kita lakukan itu banyak sekali ya untuk mempraktekkan sikap sabar. Pengertian wirya paramita. Nah, pengertian wirya paramita adalah merupakan perbuatan berupa keuletan, ketabahan dan semangat. Ya, semangat. Wirya itu semangat. Seperti Bapak pada saat ini, Bapak masih mengajar kalian di siang hari seperti ini, ya. Bapak juga harus tetap semangat. Dan tentunya tidak lupa kalian juga harus tetap semangat. Nah, kita sebagai manusia tentunya memiliki wirya atau semangat ya dalam menjalani kehidupan. Semangat ini harus selalu kita jaga ya dan kita kembangkan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Seperti itu. Jadi semangat itu harus kita pupuk, harus kita
dibina ya agar tidak gampang luntur ya. Harus dipupuk terus-menerus agar semangat itu selalu tetap ada. Oke. Ya. Nah, selanjutnya dalam semangat tentunya harus ada aditana. Apa itu aditana? Ya, aditana itu tekad yang mantap dan mendalam untuk memutuskan suatu secara tepat dan menyelesaikan pada waktunya. Aditana adalah menanamkan satu motivasi yang besar yang dapat dikejar, yang dapat diraih, ya. Beraditana, punya tekad yang kuat, ya. Punya tekad, punya semangat. Nah, ini aditana, ya. Segala sesuatu harus bisa diniatkan dan itu namanya disebut dengan aditana. Nah, kalau kalian lihat tampilan yang ada di sini, ada seorang anak, dia ingin bercita-cita menjadi astronot. Nah, gambar satunya lagi, orang sedang main pesawat terbang, dia bercita-cita ingin jadi pilot pesawat terbang. Seperti itu, ya. Tentunya dengan cita-cita ini harus diimbangi dengan aditana, harus aditananya kuat, ya. Oke. Bapak lanjutkan. Aditana dapat timbul karena didorong oleh beberapa hal, ya. Nah, diantaranya kemiskinan. Nah, kemiskinan dapat mendorong kita untuk beraditana, untuk bertekad, ya. Saya bertekad, nah seperti itu. Saya bertekad untuk tidak ingin hidup miskin, seperti itu ya. Hal seperti itu harus diniatkan dalam diri kita. Tekad ini akan menjadi motivasi kita untuk berusaha lebih keras lagi, ya, lebih keras lagi untuk keluar dari kemiskinan. Apalagi sekarang nih, misalnya di masa pandemi sekarang ini, usaha sulit, ya, banyak pengusaha-pengusaha bangkrut. Nah, kita harus punya tekad yang kuat. Ketika kita masih berada di posisi bawah, kita harus bertekad, punya motivasi untuk bangkit kembali. Nah, dengan terus berusaha, bekerja keras, dan tidak lupa berdana. Lagi-lagi, bekerja keras harus kita imbangi dengan berdana, menjalankan dharma, menjalankan sila, dan melatih meditasi. Ya, meditasi penting untuk menenangkan pikiran kita. Tuh. Oke, selanjutnya hinaan, ya. Ketika kita terhina, alangkah baiknya justru menjadi motivasi kita untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan keberadaan diri kita yang sebenarnya dalam arti yang positif. Jadi, kalau kalian lihat di tampilan Bapak ya, ya. Kalau kalian lihat di tampilan Bapak di sini, ada anak yang semasa kecilnya dia suka dihina di sekolah, ya, dihina kawan-kawannya atau diejek. Tapi di sisi lain dia punya motivasi yang tinggi, punya kesabaran, punya semangat atau wirya tadi, dan akhirnya dia bisa membuktikan ke kawan-kawannya. Walaupun dia sering dihina atau diejek, dia bisa membuktikan dia bisa meraih juara atau mendapatkan piala seperti itu, ya. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Tadi ada hinaan, ada tanggung jawab. Tanggung jawab terdapat atau terhadap diri sendiri, ya. Keluarga akan menjadi motivasi kita untuk beraditana, memberikan kehidupan yang baik kepada keluarga yang kita kasihi. Jadi bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga akan menjadi motivasi kita untuk beraditana. Ya,
memberikan kehidupan yang baik kepada keluarga yang kita kasihi. Itu. Oke, selanjutnya. Oke. Ternyata sudah masuk kuis ya. Sebelum masuk kuis, Bapak memberikan kesempatan kepada anak-anak jika ada yang mau ditanyakan tadi terkait dengan yang kedua tadi adalah tentang wirya paramita. Jadi yang pertama tadi Ksanti paramita, sekarang wirya paramita. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Jika ada yang belum jelas. Kalau tidak ada, maka Bapak langsung masuk ke kuis. Siapa yang bisa menjawab, silakan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Pertanyaan yang pertama, mendeskripsikan pengertian Ksanti paramita. Pertanyaan yang kedua, menyimpulkan pemahamanmu setelah mempelajari materi tentang Ksanti dan wirya paramita. Ya. Dan satu lagi, ada yang bisa menjelaskan secara singkat atau memberikan contoh ya perbuatan tentang Ksanti paramita. Oke, mana Bapak? Silakan. Pak. Virginia. Pak. Virginia dulu. Virginia dulu. Pengertian Ksanti paramita yaitu perbuatan luhur tentang ketabahan, ketulusan hati dan lain-lain. Oke, betul sekali ya. Ksanti paramita itu ada ketabahan, ya, ketulusan hati, ya. Berikutnya, Forbes. Mana yang Ksanti paramita? Ksanti paramita adalah suatu perbuatan luhur tentang kesabaran. Ksanti paramita mencakup 3 pengertian yaitu kesabaran, ketabahan, dan ketulusan hati. Contoh Ksanti paramita adalah menunggu antri. Oke, tepat sekali Forbes ya. Antri itu adalah salah satu praktik sabar yang luar biasa ya. Kalau kita sedang misalnya belanja nih, mau beli KFC itu biasanya kan antriannya panjang ya. Mau beli apa lagi McD misalnya itu antriannya panjang, itu kita harus antri dengan sabar ya. Tuh, bagus sekali Forbes. Oke, kuisnya sudah. Bapak lanjutkan dengan kesimpulan ya. Ya, Bapak akan menyimpulkan materi yang Bapak sampaikan. Nah, disimak baik-baik kesimpulannya. Ksanti paramita adalah merupakan suatu perbuatan luhur tentang kesabaran. Ya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, yang mic-nya masih hidup silakan dimatikan terlebih dahulu mic-nya. Ya, biar fokus dengan penjelasan Bapak. Bapak ulangi, Ksanti paramita adalah merupakan suatu perbuatan luhur tentang kesabaran. Ya. Nah, Ksanti paramita ini mencakup 3 hal. Ya, 3 pengertian yaitu kesabaran, ketabahan, dan ketulusan hati. Nah, berikutnya, pengertian wirya paramita adalah merupakan perbuatan luhur berupa keuletan, ya, ulet, tabah, dan semangat. Ya, ulet kalau tidak tabah juga enggak lengkap. Tabah tapi tidak semangat juga tidak lengkap. Semangat tapi tidak ada ketabahan juga tidak lengkap. Jadi ini satu rangkaian dari sikap wirya paramita. Nah, dalam wirya paramita atau semangat kita harus punya aditana. Aditana di sini dimaksudkan adalah tekad yang mantap dan mendalam untuk memutuskan sesuatu secara tepat dan menyelesaikan tepat pada waktunya, ya. Aditana, niat. Seperti itu. Nah, aditana ini dapat timbul karena didorong oleh beberapa hal, diantaranya kemiskinan, hinaan, dan tanggung jawab, ya, seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal.
Oke, itu kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan. Ya. Nah, setelah kesimpulan ini, ya Bapak ingin memberikan refleksi ya di masa pandemi sekarang ini, hendaknya kita selalu mawas diri dan terus melakukan perbuatan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu harus menjaga kesehatan kita, ya. Selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu melaksanakan 5M, menjaga jarak, terus memakai masker dan mencuci tangan, ya itu. Nah, harapan Bapak, harapan kita semuanya ya, mudah-mudahan kita selalu dapat diberi kesehatan dan kekuatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, ya anak Bapak semua. Nanti kalau pandemi ini sudah berlalu, kita bisa masuk sekolah lagi seperti biasanya, kita bisa ketemu, kita bisa saling sapa, tidak hanya lewat media sosial atau lewat WhatsApp seperti itu, ya. Oke. Teman berikutnya kita akan mempelajari materi-materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya untuk persiapan ujian, ya. Akan ada kisi-kisi dan lain-lain. Ada yang mau memberikan masukan tidak untuk pembelajaran kita pada hari ini khususnya? Enggak ada, Pak. Hah? Enggak Sudah ada, oke Pak. ya? Pembelajaran hari ini sudah bagus ya? Materi yang Bapak jelaskan cukup jelas? Cukup Jelas ya? Oke. jelas. Sudah mengerti ya? Materinya mudah dipahami ya? Syukur kalau materi yang Bapak sampaikan bisa dipahami anak-anak semuanya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita semuanya beranjali. Silakan anak Bapak beranjali. Bapak tutup ya, stop ya, share screen-nya. Oke, silakan anak Bapak semuanya. Beranjali. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Kita dapat belajar dengan baik. Dan mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang, Namo Buddhaya. Nama budaya, Pak. Oke, Namo Buddhaya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Dadah, Pak. Dadah. Dadah. Oke, ya.